thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Apakah tayangannya sudah terlihat? Sudah, Romo. Paus Putra Ya. Maria. Sudah, Iya. Romo. Baik. Seperti perkiraan bahwa hari kedua kita sudah memiliki paus, maka kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki paus itu, Leo ke-14. Sekarang kita lihat. Karena saya ingin menempatkan tetap di dalam konteks bulan Maria. Maria, ini doa dari Paus Fransiskus, ajarilah kami untuk mengenali untaian benang atau untaian benang yang baik yang melintas sepanjang sejarah. Hidup kita nyatanya tidak senantiasa baik-baik saja, namun di tengah situasi yang tidak senantiasa baik-baik saja, kita diajak untuk menemukan hal yang baik. Apalagi tahun ini adalah jubileum harapan, menemukan harapan. Dan apa yang dibayangkan oleh Paus Leo ke-14 tetap dunia sedang mengalami krisis. Dan itulah yang menjadi titik tolaknya, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Pertama-tama kita melihat ini makam Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus itu yakin bahwa apa? Bahwa Ibu Maria itu yang mengendaki supaya dia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, bukan di Basilika Santo Petrus. Jadi dia yakin bahwa inilah kehendak Ibu Maria dan menunjukkan bahwa Maria tidak pernah meninggalkan dia, Maria tidak pernah melupakan dia. Dan ini tentu sebuah kesadaran mistik yang kita tidak usah berdebat benar tidaknya, karena itu urusan orang-orang penting saja. Kesadaran bahwa Ibu Maria mengendaki agar Paus Fransiskus dimakamkan di Santa Maria Maggiore. Ada 8 paus yang sudah dimakamkan di sana. Yang dari 8 itu yang menarik adalah ada satu paus, mohon maaf saya lupa namanya karena saya tidak melihat teksnya di komputer saya. Itulah Paus Dominikan pertama, lalu kemudian yang kedua Paus Fransiskan pertama, dan kini Paus Yesuit pertama. Dan sekarang kita mempunyai Paus Agustinian yang pertama. Jadi ini menarik karena kalau melihat bahwa concern gereja adalah gereja misioner dan dianggap para kardinal yang berasal dari tarekat religius itu dia mempunyai kesadaran misioner lebih. Karena apa? Karena dia mempunyai pengalaman misi, orientasi misi. Dengan segala hormat berbeda dengan imam-imam diosis yang lebih berada di dalam diosisnya masing-masing. Nah, ini hanya sekedar gambar. Penampilan pertama Paus Fransiskus 13 Maret 2013 dan kemudian terakhir 20 April 2025. The first and the last. Banyak perbedaan. Dan kita melihat di sini bagaimana bagaimana Paus sendiri mengatakan bahwa di dalam situasi gereja sekarang ini ada situasi yang keraguan. Apalagi setelah Paus Fransiskus meninggal, ada keraguan, kesangsian, dan kemana kita mau melangkah. Kongregasi Jenderal para Kardinal menelurkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita gereja ini? Di tengah kenyataan hidup yang tidak senantiasa baik-baik saja. Ada penantian, ada kesangsian, ada jalan setapak. Tuhan berbicara dalam samar, dalam gelap, sesuatu yang tidak sangat jelas. Apalagi akhir-akhir ini Paus Fransiskus banyak bicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ada problem kehidupan yang tidak bisa diberi jawaban dengan sangat jelas, dengan sangat pasti. Dalam kenyataan semakin samar, semakin tidak jelas, kita semakin diajak masuk, memberikan diri dalam ketekunan, kesabaran, dan dalam bertahan. Maka juga walaupun situasinya tidak sangat baik-baik saja, dan juga situasi di negeri ini juga banyak persoalan, kriminalitas tinggi, premanisme makin marak, korupsi makin menjadi-jadi, dan juga segala banyak penyelewengan, pelanggaran, ketidakpedulian para pemimpin kepada rakyat. Dan di tengah semuanya itu kita seakan-akan stuck. Seakan-akan kita menyerah, seakan-akan kita mau mandek. Maka disitulah kita diajak untuk menjaga kobaran api. Tetap bertahan sekaligus menjaga agar kobaran iman harapan api, iman harapan kasih itu tetap bernyala. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Dan di dalam kebersamaan itulah berjalan bersama tema penting dari Paus Fransiskus yang diteruskan oleh Paus Leo ke-14, itulah yang diharapkan menjaga kobaran api itu bernyala dan agar kita apa? Kobaran api kita bersambungan dan juga berkaitan bertemu dengan kobaran-kobaran api yang lain. Disitulah ada masa kita membiarkan keputusan ada pada Allah. Kalau kita melihat proses konklav, bahwa ada pembicaraan kurang lebih 2 minggu dengan berbagai situasi gereja saat ini. Dan mohon maaf dengan segala hormat saya sedikit kecewa bahwa Kardinal Haryo tidak ikut pertemuan itu. Sehingga Kardinal Haryo datangnya akhir. Jadi pertemuannya sudah selesai baru Kardinal Haryo datang.
Padahal dalam pertemuan itu dibicarakan banyak persoalan, banyak hal yang menjadi concern, keprihatinan, dan persoalan gereja dan dunia ini. Dan di tengah semuanya itu, setelah semuanya selesai mandek, lalu semuanya dilepaskan, HP dilepaskan. Maka para kardinal selama konklav selain tidak bawa HP, tidak ada koran, tidak ada TV, dan segala saluran internet dimatikan. Dan itu bahkan segala ruangan itu dideteksi dari alat penyadap. Dan semuanya itu dipertanggungjawabkan. Mengapa? Supaya Pak Kardinal punya waktu untuk hening, untuk diam, untuk bening. Supaya membiarkan keputusan pada Allah, bukan pada diri sendiri, bukan pada pikiran-pikiran sendiri, bukan pada gagasan-gagasan sendiri. Maka pembicaraan antar mereka pun dibatasi. Bahkan dikatakan tidak boleh ada kampanye, tidak boleh mendorong si A, si B, dan sebagainya, sebagainya. Kecuali kalau ada situasi tertentu, deadlock, barulah kemudian ada diskusi. Itulah kenyataan pengosongan diri, kenyataan sebagai hamba. Bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Pengosongan diri itu diharapkan dihidupi oleh para kardinal, sehingga mampu menegaskan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita lihat, proses pemilihan ini, voting ini berjalan relatif cepat. Karena voting keempat, tentu voting pertama itu tidak mungkin. Voting kedua, ketiga mulai kelihatan. Nah, voting ketiga itu mulai kelihatan. Voting keempat pasti itulah terjadi. Karena apa? Karena eh, apa namanya, seseorang terpilih sebagai paus itu kalau mendapatkan 2/3, maka dari 133 seseorang dipilih jadi paus minimal mendapatkan 89 suara. Dulu Franciscus dipilih eh, itu 2/3 itu 77 dan dia mendapatkan 90 suara. Dan itu menunjukkan bahwa inilah perbedaan. Ada semacam kesepakatan yang terjadi. Dan di situ proseslah adalah proses rohani, proses spiritual. Kalau Anda mengikuti prosesi dalam sakramen Maha Kudus, kita bisa membayangkan bagaimana para kardinal satu persatu bersumpah, dan itu kita melihat bahwa memang ini sesuatu yang sangat serius. Bahkan ketika memasukkan apa namanya, suara pilihan, para kardinal juga mengucapkan doa dan sambil memandang pengadilan terakhir. Nah, derita sebagai sesuatu yang manusiawi, belajar tempat belajar harapan. Maka di situ kita menemukan apa? Konsolasio dan compassion, consolation and compassion. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Sekarang saya akan melewati itu karena kita diajak untuk berani menghadapi persoalan-persoalan kecil dalam hidup sehari-hari, membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Nah, Paus Fransiskus setiap kali mau pergi kunjungan sebuah tempat, negara, kembali senantiasa berdoa di Santa Maria Maggiore di depan ikon Maria Solus Romani Populi, Maria pelindung kota Roma. Roma dalam arti tentu sebagai simbol, sebagai pusat. Bahkan ketika Paus keluar dari rumah sakit, dia tidak bisa dari mobil, bunganya diserahkan lewat kardinal yang menjadi imam di situ. Jadi Romo Romo Basilika itu kardinal. Dan menariknya bunga ini dikasih oleh seorang ibu yang senantiasa setiap hari setia untuk menengok Paus, mendoakan Paus. Tentu tidak masuk ke rumah sakit. Beda kalau kita mengunjungi orang sakit, itu kita malah membuat stres orang sakit. Dan ini tidak. Jadi Paus pun tidak boleh dikunjungi sembarang, bahkan para kardinal pun tidak boleh mengunjungi Paus ketika Paus sakit. Nah, tetapi setelah Paus bisa berjalan, maka dia sempat juga mengunjungi tempat itu, dan dia mengendaki agar dia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, tapi tidak di sekitar altar itu. Karena apa? Dia tidak ingin menjadi pusat, dia ingin tetap pusatnya adalah Maria, bukan dirinya. Ini akta. Ketika seseorang terpilih sebagai paus, maka dia menandatangani akta ini.
akta untuk menerima semacam kesanggupan penerimaan untuk dipilih sebagai paus. Dalam bahasa Latin, dan akta ini ditandatangani oleh paus yang terpilih, tetapi juga ditandatangani oleh akta ini ditulis oleh paus yang terpilih dan ditandatangani saksinya adalah Master of Ceremony, semacam liturgosnya, petugas liturgi dari kepausan. Ini aktanya dan kita lihat yang berdatangan saksi adalah apa namanya, Johannes Ravelli. Ini uskup yang menjadi apa namanya, pemimpin liturgi kepausan. Nah, akta ini dibuat dan bahkan di situ Kardinal apa namanya, Kardinal Prevost juga menyebut nama yang dipilihnya yaitu Leonem ke-16. Nah, kita lihat dua gaya penampilan dua paus, Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-16. Kita tidak usah berdebat mana yang lebih baik dan sebagainya. Itu dua gaya. Paus Fransiskus tidak mau mengenakan museta, itu pakaian merah itu, tapi apa namanya, Paus Leo mau mengenakan itu. Ini hanya menunjukkan perbedaan style. Kita tidak usah berdebat tentang itu. Tetapi tampaknya juga Paus Leo tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kontroversi, perdebatan. Mengapa tidak pakai ini, mengapa tidak pakai itu, dan sebagainya. Dua paus, situasi krisis, perang, perpecahan, kerusakan lingkungan, minim akan kesadaran krisis. Ini yang dibicarakan dalam pertemuan para kardinal sebelum konklav. Cuek, tidak peduli kalau ada kegawatan. Jadi itulah situasi masyarakat kita ini. Cuek, nggak peduli. Perang, orang hanya mau mencari menang dan senangnya sendiri. Budaya membuang, kultur kekerasan, dan kebenaran personal. Sesuatu itu benar kalau saya anggap itu benar, atau kalau sesuatu cocok dengan diri saya, sesuatu itu benar. Dan inilah yang menjadi semacam analisa keprihatinan yang dibuat dengan situasi saat ini. Itulah krisis. Dan di tengah krisis itu kita diajak untuk berjalan bersama. Dialog dan kepedulian kepada mereka yang lemah dan menderita. Jangan sampai ada yang diabaikan, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Ini menjadi prinsip sinodalitas yang digagas oleh Paus Fransiskus. Berjalan bersama, kepedulian, supaya jangan sampai ada orang diabaikan dan ditinggalkan. Dan bahaya adalah kalau dalam sebuah kelompok, juga kelompok KKIT ini, ada orang-orang yang dominan seakan-akan dia menentukan. Dia harus menentukan, sok tahu. Dia menentukan, saya begini, saya begini. Dan akibatnya terjadi, tidak ada dialog, tidak ada kepedulian, dan bahkan dikatakan tidak ada hati. Yang ada hanyalah penataan norma. Maka mau dirombak itu oleh Paus Fransiskus dan dilanjutkan oleh Paus ke-16. Sederhana, rendah hati apa adanya, mudah mendengarkan. Nah, ini yang terjadi. Sederhana, rendah hati. Dan kita syukur punya paus yang sederhana, baik dalam figur Paus Fransiskus maupun kini dalam Paus Leo ke-16. Bagaimana dia bisa ketika menjadi misionaris bisa berjalan berjam-jam, berjalan kaki, mengunjungi daerah bencana, mengunjungi daerah banjir dan sebagainya. Tidak ada sebuah gengsi. Bahkan kemarin setelah dipilih, sempat bertemu dengan para petugas yang ikut mengatur segalanya supaya konklav ini berjalan dengan baik, menyalami mereka, berdoa bersama mereka dalam kehangatan bersama. Tidak ada kamu anak buah, kamu karyawan dan sebagainya, tidak. Hati apa adanya mendengarkan. Di situ ada proses konsultasi, pembicaraan rohani. Ini yang menjadi penting, pembicaraan, bukan rapat pembicaraan rohani. Ingat, Paus Fransiskus tidak memutuskan di tempat rapat. Paus Fransiskus memutuskan di tempat doa. Figur Bapa itu yang dicari. Paus yang dikehendaki adalah paus yang menampakkan dan menghadirkan figur Bapa. Dekat dengan umat. Bicara dengan hati, bukan dengan pikiran. Bahkan Paus Leo juga mengatakan, Kardinal Prevost mengatakan bukan doktrin, bukan norma yang mau ditegakkan, tapi apa? Kedekatan dan perjumpaan. Kita mudah
teori-teori yang kita mau dengan. Bukan, teori tidak menyelamatkan apa-apa. Yang menyelamatkan apa? Bagaimana kita berjumpa, bagaimana kita mengalami kedekatan-dekatan. Dan itu bahaya, karena kita seringkali berpegang pada teori. Menurut Ibu Teresa, menurut ini dan menurut itu, seakan-akan itu sudah segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak punya hati, tidak punya kedekatan, semuanya itu omon-omon belaka. Sekarang lagi populer kata omon-omon itu. Nah, mengapa Paus yang baru memilih nama Leo ke-14? Tentu kita ingat pada Paus terakhir yang memakai nama Leo, yaitu Leo ke-13, 1800 sekian sampai 1904. Ini adalah Paus yang disebut sebagai ajaran gereja, karena Paus Leo ke-13 adalah Paus yang mengeluarkan Rerum Novarum. Ini Magna Carta akan ajaran sosial gereja. Apa yang terjadi? Bahwa Paus Leo mengeluarkan surat itu karena mengajak gereja peduli pada situasi sosial, tanggap akan situasi krisis, dan juga peduli pada pengalaman penderitaan pribadi manusia. Ingat pada masa itu munculnya atau mulai berkembangnya industrialisasi. Maka Paus membela hak kaum pekerja atau dapat dikatakan kaum buruh. Mereka adalah korban kemajuan dan mereka terjepit, terhimpit di tengah ambisi profit dari para pengusaha-pengusaha besar. Maka Paus Leo menunjukkan kepedulian itu. Dan kita lihat, tampaknya pilihan akan nama Leo dipengaruhi oleh itu. Concern, keprihatinan, kepedulian. Apalagi kalau dulu pada waktu Paus Leo ke-13, konteksnya lebih pada industrialisasi. Tetapi pada saat ini, bisa jadi Paus Leo ke-14 menempatkan dalam konteks perkembangan ilmu dan teknologi, bahkan juga kecerdasan buatan, di mana banyak korban, banyak terhimpit, dan banyak yang hanya mau menang belaka, tidak peduli dengan sesama. Dan itulah situasi yang terjadi. Maka Paus Leo ke-14 juga adalah paus yang tidak mengangkat kembali, mengingatkan kita agar kita mempelajari, agar kita mendalami apa ajaran sosial gereja. Paus Leo ke-13 adalah juga paus yang punya devosi kuat pada Maria. Maka mengeluarkan surat tentang Rosario. Ini kiranya adalah dokumen pertama tentang Rosario, yang kemudian nanti Paus Yohanes Paus kedua juga mengeluarkan Rosarium Virgini Ecclesiae. Dan ini yang terjadi. Dan apa yang terjadi mulai memperkenalkan tentang Rosario, semacam Oktober menjadi bulan Rosario. Dan menarik juga Paus Leo ke-14 sebelum memberi berkat mengajak kita semua umat yang mengikuti baik di lapangan Santo Petrus maupun secara online mendoakan Salam Maria. Devosi yang kuat pada Maria. Tetapi devosi itu bukan kesalahan privat, hanya membuat kita soleh-soleh belaka. Tetapi doa yang membentuk kepedulian kasih. Kita bisa jadi terjebak pada ritual doa, jalan salib, rosario, ini dan itu, dan novena, dan sebagainya. Tetapi ya sudah begitu saja. Tetapi doa itu tidak menumbuhkan kepedulian, doa itu tidak menumbuhkan kasih, doa itu tidak menumbuhkan dan mengembangkan diri supaya saya keluar dan untuk berbagi menjadi bagian dalam hidupan bersama ini. Itulah kesalahan privat yang oleh Vatikan sering disebut sebagai narsisme spiritual. Hanya pengen kesalehan yang membuat rasa nyaman dan aman belaka. Di tengah ancaman kekerasan, perang, dan perpecahan. Itu yang terjadi pada Leo ke-13, di mana setelah dia wafat, tidak lama kemudian pecahlah Perang Dunia yang pertama. Situasinya sudah terjadi pada waktu itu putra mahkota dari kerajaan Habsburg, Austria, dibunuh di Sarajevo. Nah, itulah bibit-bibit nanti munculnya menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan dalam situasi sekarang juga demikian, perpecahan yang terjadi, perang yang terus-menerus terjadi. Ingat pada tanggal 20 April, Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dan kita tahu Israel tidak suka dengan Paus Fransiskus. Bahkan ketika Paus Fransiskus meninggal,
Kementerian Luar Negeri Israel melarang kedutaan-kedutaan besar Israel mengucapkan ucapan bela sungkawa. Karena apa? Paus Fransiskus menunjukkan pembelaannya kepada orang-orang Palestina di Gaza. Bahwa mereka menyerang, iya, tetapi cara membalas, cara bereaksi itu berlebihan sehingga dikatakan itu bukan perang, itu kejahatan. Bahkan Paus Fransiskus pernah menyebut genocide, pembasmian, pembantaian etnis. Nah, bahkan dikatakan ini ancaman perang dunia ketiga bisa terjadi karena sekarang apa? Anggaran pembelanjaan senjata itu makin besar dan makin membengkak. Apa yang terjadi? Ketidakpedulian, semangat mau menang sendiri, merasa benar sendiri, sok tahu, merasa diri saya lebih hebat, lebih tahu, lebih baik dan sebagainya. Maka kita diajak belajar dari Ibu Maria. Belajar apa? Belajar membuat keputusan. Dengan keputusan dalam kepercayaan penuh akan Allah. Supaya apa? Supaya kita membiarkan diri tidak dikuasai oleh ide, gagasan, pikiran, atau kehendak kepentingan diri belaka, tapi membiarkan supaya Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang berkarya. Nah, Maria adalah bunda peziarah, bunda gereja. Kan Maria masih menyertai perjalanan gereja lewat penyertaan keibuannya. Dan masih menyertai gereja sampai sekarang. Maka ketika Paus Fransiskus wafat, itu pun ada doa rosario bersama di lapang 1 Petrus. Bahkan di di depan Rumah Sakit Augusto Gemelli juga banyak umat spontan untuk berdoa rosario mendoakan Paus. Demikian juga ketika Paul Clav di beberapa tempat orang berkumpul mendoakan rosario. Karena apa? Percaya Tuhan masih menyertai gereja. Dan kalau kita melihat gambar ini adalah gambar yang dipasang di Vatikan di dekat Basilika Santo Petrus, dan tidak jauh dari situ itulah kamar di mana Paus biasanya tinggal, kecuali Paus Fransiskus tidak tinggal di situ. Maria, Bunda Gereja. Maria adalah ibu gereja dan Maria adalah ibu kita semua. Dan Maria adalah karena Bunda peziarah, menemani peziaran kita, menemani langkah kita, menemani hidup kita. Karena kita diangkat menjadi anak, maka ibu, maka Bunda melindungi dan menuntun kita agar kita tidak hilang, melainkan memiliki hidup kekal. Itulah yang dikehendaki Tuhan, agar jangan sampai seorang pun dari kita binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Dan semua Bapa Suci selalu mempunyai devosi besar pada Maria. Kalau kita melihat Paus terakhir, Yohanes Paus kedua, bahkan Paulus ke-6 membuat ensiklik tentang Maria, Maria Kultus. Kemudian Paus Yohanes Paulus kedua juga punya devosi besar kepada Maria, juga membuat surat dokumen terkait dengan Maria. Benediktus juga dan Fransiskus juga. Semua paus itu selalu punya devosi besar kepada Maria. Kalau ada apa-apa, minta kepada Maria. Nah, kita ingat Paus Yohanes Paulus kedua. Dari Maria kita belajar untuk apa? Dari Maria kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Dari Maria kita belajar untuk percaya sepenuhnya bahwa harapan, walaupun harapan tampaknya pudar, walaupun harapan tampaknya musnah, walaupun harapan tampaknya hilang. Maka dari Maria kita belajar bagaimana mencintai Kristus. Belajar untuk mencintai Kristus putranya dan juga putra Allah. Maka dari Maria kita belajar untuk itu. Tidak kehilangan harapan. Karena apa? Harapan adalah apa yang dialami oleh Ibu Maria. Bagaimana harapan itu tetap berpegang teguh dan mendapatkan naungan perlindungan di dalam hatinya selama saat tergelap dalam hidupnya, yaitu setelah Yesus dimakamkan hingga pada Minggu pagi kebangkitan Tuhan. Itulah pengalaman Sabtu Sepi, pengalaman yang praktis tidak pernah kita alami dan pernah kita rasakan, karena biasanya Sabtu Sepi kita sudah sibuk memikirkan nanti malam. Itulah harapan dimiliki oleh Maria.
Dan harapan itu memperbarui segalanya. Memperbarui segalanya. Karena harapan itu yang menumbuhkan segalanya sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak kehilangan arah. Nah, apa yang dimaui oleh Paus Leo ke-14? Robert, karena dia orang Amerika maka sering dipanggil Bob. Eh, Apa yang diharapkan? Dia ingin mengharapkan gereja yang berjalan bersama. Gereja yang senantiasa mengupayakan perdamaian. Gereja selalu mewujudkan kasih. Sehingga selalu ingin membawa agar mereka membawa kedekatan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang membutuhkan. Jadi gereja yang dekat kepada mereka membutuhkan, mereka yang menderita, supaya apa? Mereka tetap menemukan betapapun di tengah dunia kehidupan orang tidak memperhatikan dia, orang menyingkirkan dia, tapi gereja adalah tempat di mana orang menemukan penampungan, di mana orang menemukan kesejukan, di mana orang menemukan kasih. Gereja yang berjalan, gereja misioner itu yang ingin dibangun oleh Paus Leo ke-14. Keluar, keluar dari diri sendiri, berjumpa dan terlibat, bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Maka menjadi pertanyaan KKIT, apakah terlibat juga dalam aktivitas gereja? Menjadi bagian dari aktivitas gereja sebagai kelompok, tidak hanya sebagai pribadi. Gereja terbuka pada semua. Jangan sampai ada tertinggal dan diabaikan. Dan membangun jembatan penghubung, bukan tembok penghalang dan pembatas. Ingat kata pontifex. Pontifex itu adalah artinya jembatan. Jadi paus itulah jembatan yang menghubungkan banyak hal yang berseberangan, mempertemukan banyak hal yang berbeda. Maka gereja tidak membangun tembok, tetapi tembok yang menghalangi, tembok yang membatasi, tapi membangun jembatan. Dan gereja yang berjalan itulah gereja yang mewujudkan sarana bagi perjuangan akan kedamaian, keadilan, dan persaudaraan, dan perlindungan akan kelestarian rumah kita bersama. Itulah yang menjadi gambaran gagasan, cita-cita tentang menggereja sebagaimana dikatakan atau dikehendaki, diinginkan, diharapkan dari Paus Leo ke-14. Berjalan bersama. Itulah kenyataan sinodalitas dan Paus ini ingin membawa gereja tetap menapaki jalan sinodalitas. Kita ingat logonya itu ada 4 orang yang di belakang itu 4 dari masing-masing benua, lalu ada gelombang. Jadi kita itu adalah peziarah yang menapaki gelombang. Dan di dalam gelombang itu kadang ada badai, kadang ada taufan, tapi bagaimana kita bertahan? Karena bertahan dengan apa? Punya jangkar yang kukuh, jangkar yang kuat, sehingga kita tidak goyah, dan jangkar itu tidak lain dan bukanlah jangkar iman, dan kemudinya adalah apa? Kemudinya adalah salib. Itulah panggilan kita. Panggilan kenabian di tengah kenyataan hidup yang pudar akan kebersamaan, rusaknya rumah kita bersama dan tidak peduli dengan Allah dan dengan keluhuran nilai-nilai kehidupan. Harapan, Ibu Maria. Selalu ada alasan untuk kecewa dan kehilangan harapan. Bahkan Paulus mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap juga. Harapan dan kesabaran itu berjalan sejajar, beriringan. Harapan dan kesabaran berjalan bersama, beriringan, tidak terpisahkan. Tanpa harapan, iman dan kasih tidak bertumbuh dan tidak akan ternyatakan dengan baik. Jadi harapan itu diperlukan. Dan itulah yang sekarang kita tidak mengobarkan harapan supaya apa? Di tengah situasi seperti ini, gereja tetap survive, gereja tetap memberikan diri, gereja tetap bertumbuh, walaupun di tengah segala kekurangan, keterbatasan yang ada. Itulah Bunda Gereja yang berziarah. Maka apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Maria? Ya, iman Maria. Maria percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Tidak pernah meninggalkan mereka yang sederhana, mereka yang miskin, tapi menjaga dan mendampingi mereka. Dan hidup bukanlah perjalanan tanpa tujuan. Hidup adalah sebuah ziarah. Dan dalam ziarah itu kita tahu kemana kita melangkah. Dan juga
eh, kita tahu bahwa kita tidak boleh berhenti untuk melangkah, untuk menapakkan kaki. Nah, pernyataan dari Paus Leo ke-14. Bersamamu, aku adalah umat Kristiani. Di hadapanmu, aku adalah uskup. Dan kita semua berjalan bersama ke tanah air abadi yang telah disiapkan Allah bagi kita. Ini pernyataan dari Paus Santo Agustinus. Di depanmu, aku adalah uskupmu, bersamamu, aku adalah umat Allah. Nah, ada fungsi, ada peran, ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Dan dia mengajak kita untuk membangun jembatan dengan dialog, dengan perjumpaan, dengan menyatukan bersatu supaya apa? Supaya kita dapat semakin bersatu dan memulihkan dan menegakkan harapan. Akhirnya, di bagian akhir, Paus Fransiskus mengatakan orang Kristen yang tidak merasa, tidak punya sense, tidak punya perasaan bahwa Ibu Maria itu adalah ibunya, maka dia adalah anak yatim piatu. Maka orang Kristiani yang tidak merasa Maria itu adalah ibunya, dia adalah anak yatim piatu. Dan kita berharap kita bukan menjadi seperti anak yatim piatu itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, memang suara saya agak apa namanya tidak begitu baik karena praktis beberapa hari ini banyak lemburan ngejar target dan kemarin praktis saya tidak bisa tidur untuk menulis di wawancara dan sebagainya dan sebagainya. Maka tidak terlalu fit. Demikian. Ya, terima kasih Romo Kris. Memang nampak wajahnya hari ini kurang senyum Romo. Jadi Hmm, mungkin karena capek ya Romo ya. Nah, ngantuk, nggak tidur. nah itu ya. Ini sekarang baru senyumnya Romo ini ya karena tadi Oma-oma itu yang hadir senyum Romo karena sudah mendapat Paus Leo yang ke-14 yang baru ya. Oke, selamat untuk semua kerabat dan sahabat ITM yang hadir malam hari ini. Hmm. Oke, langsung saja saya persilahkan teman-teman membuka semua suara ataupun membuka videonya. Dan kalau ingin sharing atau bertanya, silahkan ya. Ya, hari ini tentang Maria, tapi juga Romo tadi menghubungkan dengan Paus kita yang juga punya devosi yang cukup besar ya tentang Maria. Saya kira itu juga suatu keuntungan untuk kita semua ya. Oke, ada yang mau mulai? Ya, saya Oma Frida mau bertanya. Oke, silakan Oma Frida. Selamat malam, Romo Kris. Ya, malam. Malam ini very amazing renungannya. Sangat menyentuh hati Oma. Yang Oma ingin tanyakan adalah, begitu banyak di zaman now sekarang ini, hati untuk berbela rasa semakin merosot. Bukan hanya di tengah kelompok, masing-masing saling sikut-sikutan mau menonjol, tetapi di tengah-tengah keluarga, ada begitu banyak ketidakpedulian individu-individu yang sangat egois, sehingga tidak lagi terciptanya damai. Tuhan sudah berkata, bukan persembahan yang aku kehendaki, tetapi aku menghendaki belas kasih. Jadi, bagaimana menjaga hati kita, Romo Kris? Bukan hanya ibadah, tetapi hati yang terus-menerus mau diubahkan. Walaupun sedikit, kecil-kecil, tetapi terus maju berkesinambungan. Ya, demikian pertanyaan Oma. Terima kasih, Romo Kris. Ya, terima kasih. Eh, Dokumen terakhir yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus di Lex Nos adalah di dokumen tentang hati kudus Yesus. Sebenarnya Paus mengatakan masih akan mengeluarkan satu dokumen lagi tentang anak-anak, tapi beliau terkeburu sakit dan akhirnya wafat. Apa yang dikatakan dalam dokumen itu, yang Paus mengatakan ini rangkuman pengajarannya selama 12 tahun, yang dikatakan adalah dunia sedang krisis hati.
krisis hati. Memakai kata-kata Ibu Teresa mengatakan dunia ini langka cinta. Sebenarnya ini berarti bukan persoalan baru, tetapi persoalan lama karena sudah dilihat oleh Ibu Teresa bahwa dunia ini kehilangan cinta. Dan Paus memakai kata dunia yang kehilangan hati. Dan ingat, Paus kita yang baru ini adalah Agustinian. Dan spiritualitas Agustinian adalah spiritualitas sangat mendasarkan pada hati. Kasih. Nah, bagaimana? Tentu tidak mudah, karena kita itu mudah terbujuk, terjerat oleh apa yang ditampilkan oleh media. Mengapa? Karena kita hidup di sebuah negeri di mana orang punya kecenderungan pamer. Ingin menunjukkan saya kaya loh, saya berkuasa loh. Sehingga, ya seperti kita ingat cerita yang cukup viral di media, bahwa ada patwal mengawal sebuah mobil. Ternyata mobilnya itu hanya ada sopir. Jadi tidak ada menteri atau pejabat, tapi dengan enak. Atau orang mengatakan ada konvoi moki, mereka terabas lampu merah dengan seenaknya. Jadi perasaan saya berkuasa, saya kaya, saya ini dan itu, sehingga tidak ada kerendahan hati. Ketika seseorang menjadi orang biasa, kelihatannya biasa, tapi ketika dia diberi jabatan, punya jabatan, kelihatanlah boroknya dia. Sehingga ada ungkapan, kalau kamu mau tahu tentang karakter orang, berilah dia jabatan. Kamu akan tahu karakter orangnya seperti apa. Bisa tampil sederhana, tampil ini, tapi ternyata karakternya. Mengapa? Ada sesuatu yang hilang di dalam hati kita. Dan kita mengaku diri sebagai bangsa yang religius. Tetapi sebagai bangsa yang religius, tingkat korupsinya gede. Bahkan sekian tahun lalu sebelum pandemi ada survei. Indonesia negara mana yang paling Islami? Ternyata Indonesia itu adalah rankingnya nomor 100 sekian. Yang disebut paling Islami itulah Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia. Mereka tidak Muslim, tapi menerapkan nilai-nilai Islami, kebersihan, ketertiban, dan kesederhanaan. Sedangkan kita tidak. Ketika Paus berkunjung ke Indonesia, semua orang terpukau dengan apa? Mobilnya, jam tangannya, kesederhanaannya. Tapi setelah Paus pergi, lupa kita semuanya. Kita balik kembali menjadi seperti semula. Bahkan di kalangan kami, mohon maaf, di kalangan romo-romo, ya kesederhanaan juga bahayanya mulai pudar, mulai hilang. Dan itulah yang menjadi PR besar kita, menjadi sederhana, dan Paus kita yang sekarang ini yang baru adalah orang yang sederhana, tidak banyak omong, banyak mendengarkan, bahkan sebagai pemimpin Agustinian mengunjungi saudara-saudaranya, mau berbasah-basah mengunjungi daerah banjir, bahkan pernah mengunjungi ke Indonesia, ke Sorong, karena waktu itu dia pemimpin tarekat Agustinian. Semuanya menunjukkan kepada kita, mau nggak kita mau turun ke bawah? Atau kita punya gengsi yang besar, dan tampaknya masyarakat kita gengsinya besar. Kita ingin dipandang di atas, tapi tidak mau merendahkan diri. Padahal itulah yang dibuat oleh Yesus Kristus, mengosongkan dirinya, sehingga menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sesuatu yang dipertahankan, mengosongkan dirinya, menanggalkan kealahannya. Itulah yang dibuat oleh Yesus, dan ternyata itu tidak mudah. Karena manusia sulit untuk menjadi sederhana, kita sulit untuk menjadi rendah hati. Kita ingin menunjukkan power, kekuatan, kekuasaan, kehebatan, mungkin juga kepintaran, sehingga kita mudah merendahkan, melecehkan orang lain. Nah, kita diajak untuk mau rendah hati dan tidak usah menuntut orang lain, mulai dari diri sendiri, mulai dari kelompok kita. Apalagi pengikut Ibu Teresa kok tidak rendah hati, yang malu-maluin ya. Malu-maluin. Kita tiap Jumat ada Zoom, tetapi ya hidup kita begitu-begitu saja itu. Maka menjadi pertanyaan bagi kita. Maukah kita berubah? Menjadi lebih sederhana, menjadi lebih rendah hati,
berani apa adanya, tidak terlalu memaksakan begini dan begitu. Mau mendengarkan dan mau memberi ruang bagi orang lain. Itu Oma Frida yang bisa saya jawab. Tapi persoalan pokoknya saya memakai kata-kata paus kita, krisis hati. Ya, Sombong. betul Romo Kris. Memang kayaknya Oma tuh melihat ya semakin lama semakin ini apa kayaknya memakai kalkulator dunia, bukan lagi memakai Ya. kalkulator hati. Kalau Oma lihat ya, Oma lihat begitu banyak ini sekali di zaman now ini. Jadi kalkulator dunianya yang dipakai. Ya, demikian. Oke, terima kasih Oma Frida ya. Oke, oke, siapa lagi yang mau bertanya? Romo, waktu Ya. terpilih paus, nama itu dipilih oleh paus sendiri atau apa? Ada yang menentukan, Romo? Oh, tidak. Ketika seseorang mendapat suara dan penghitungan suara sudah selesai, akan ditanya oleh dekan kardinal, dan kemarin bukan dekan kardinal karena dekan kardinalnya itu tidak ikut memilih karena usianya sudah di atas 80, tapi oleh Kardinal Piero Parolin yang memimpin proses itu, ditanya apakah kamu bersedia, dan ketika dia menjawab ya saya bersedia, lalu akan ditanya nama apa yang kamu pilih. Nah, kita belum tahu mengapa dia memilih Leo, tetapi yang kita tahu adalah Paus Fransiskus. Ketika dia ditanya nama apa yang kamu pilih, dia langsung memilih Fransiskus. Mengapa? Ketika penghitungan suara itu sudah sampai 2/3 dan belum selesai penghitungan suara dan jelas dia akan terpilih, dia disenggol oleh sebelahnya, Kardinal Claudio Hummes yang kebetulan seorang Fransiskan, dan dia mengatakan, Kardinal Hummes mengatakan, ingat orang miskin. Dan ketika mendengar semacam teguran itu, dia langsung mengatakan memilih nama Fransiskus. Nah, ketika dia ditanya nama apa yang kamu pilih, Fransiskus, semua orang kaget. Mengapa kaget? Belum pernah ada paus yang memakai nama Fransiskus. Nah, jadi nama itu dipilih oleh dia dan nama itu menggambarkan misinya. Ingat, Paus Benediktus memilih nama Benediktus karena memang dia punya tanda petik misi merevangelisasi Eropa. Mengapa? Karena Santo Benediktus itu adalah pelindung Eropa. Dia yang pertama kali, bukan pertama kali, dia yang banyak menggerakkan berjasa besar dalam mengkristenkan Eropa. Santo Benediktus. Nah, kemudian nama itu, tapi juga nama karena Benediktus ke-16 mengingat Benediktus ke-15, seorang paus yang di tengah konteks eh, Perang Dunia Pertama yang disebut sebagai paus yang tanda petik, mohon maaf, jangan ditafsirkan negatif, invalid, ketidakberdayaannya menghadapi situasi perang. Tidak berdaya karena menghimbau sana, menghimbau sini, melakukan itu, lobby sana, ternyata tidak berhasil. Dan paus apa namanya Benediktus memakai itu. Yohanes Paulus kedua itu karena dia meneruskan nama yang dipilih oleh Paus Yohanes Paulus pertama, dan kita tahu Paus Yohanes Paulus pertama yang menjadi paus selama 33 hari. Mengapa Paus Yohanes Paulus pertama memilih nama Yohanes Paulus? Dan ini untuk pertama kali seorang paus memakai double nama. Karena ingin menghargai dua paus yang membuka dan menutup Konsili Vatikan kedua, yaitu Paus Yohanes 23 dan Paus Paulus ke-6. Sehingga memilih nama double itu untuk meneruskan dan menghargai jasa dua pendahulunya. Jadi nama itu pilihan sendiri, tapi nama juga memperlihatkan program, arah, visi yang hendak hendak dipegang selama masa penggembalaannya. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus karena
pembelaannya kehendaknya untuk membela orang miskin, karena di mana ada perang, di mana ada pecahnya persaudaraan, di mana ada kerusakan lingkungan, di mana ada orang yang mencari untung belaka, maka di situ ada korban dan korbannya pasti orang miskin. Itu yang bisa saya jawab. Jadi pilihan pribadi, dan kita akan melihat, saya tidak tahu apakah hari ini, karena hari ini Paus Leo misa bersama para kardinal, dan saya tidak tahu apakah eh, khotbahnya bisa diakses atau enggak. Saya belum membuka berita Vatikan. Dan kita juga belum, besok Minggu Paus akan Angelus, dan kita akan mendengar apa yang dikatakannya, dan kita juga belum tahu kapan nanti ada misa inaugurasi biasanya di Basilika Santo Petrus. Kita belum tahu, kita lihat saja. Demikian, Ya, Winarti. terima kasih Romo ya. Jadi kita Amel, juga Amel mana ini? Sorry. oh, Wah, oke. Wah, ini Amel nih sudah kalau begini nih pasti yang ini. Silakan Mel. Ke Winardi dulu aja lanjutin, nanti baru Amel. Maksudnya Amel Oh, udah lupa nggak tadi. apa-apa. Udah, yuk langsung. Mo, kalau Paul artinya apa, Mo? hmm? Yang ini. Yang nama yang apa, Paus yang sekarang kan pakai Paul. Yang sekarang pakai apa ya? Leo, Leo. Leo. Artinya Leo. Leo apa? And then Leo. sama pertanyaan Amel adalah, mau yang itu kan yang konklav itu ya, itu kan ada kepalanya yang mimpin konklav itu yang milih siapa ya, Kok? Oh, Yang pertama, ngatur konklav itu. ya, Waktu ya. di film itu kan ada kok yang mimpin konklav, tapi nggak tahu siapa. Hmm. Leo itu artinya singa. Maka seperti Waduh. Amel tuh ya, mungkin saya singa tuh ya. Oh, Enggak, Mel. Enggak, Mel. Tetapi begini, singa. Tapi Leo itu kan memakai nama Santo Leo Agung. Saya tidak, kalau begini saya tidak persis ya tahun berapa, abad berapa. Jadi ini meneruskan nama Leo karena pilihan itu, karena apa? Di tengah situasi dunia, misalnya sebagai contoh Leo ke-13, tengah dunia krisis karena perkembangan industrialisasi, perkembangan masyarakatnya makin modern, maka perlu ada ketegasan untuk mengingatkan ini loh arahnya, ini loh. Jadi ketegasan untuk mengingatkan arah, mengingatkan kembali apa yang menjadi yang dasar dan menjadi pokok. Nah, itu pilihan nama Leo. Ya, nama sebenarnya artinya singa, tetapi tidak berarti kayak singa ya, Amel. Tapi menunjuk pada orangnya ini lembut, bicaranya pelan, tidak banyak omong, jadi nggak galak kayak singa. Kalau saya sendiri atau yang galak sama saya itu hanya Oma itu. karena ada Oma. Tapi Oke. begini, siapa memimpin konklav? Ada yang namanya Dewan Kardinal. Dewan Kardinal itu biasanya ditentukan oleh Paus. Tetapi kali ini, zaman Fransiskus, Dewan Kardinal itu Paus hanya mengukuhkan. Mereka disuruh kumpul sendiri dan memilih dan menentukan. Tetapi ketua Dewan Kardinal ini, Kardinal Giovanni Battista Re, itu umurnya 91 tahun. Wakilnya itu Kardinal Leonardo Sandri, umurnya 81 tahun. Dan mereka tidak boleh ikut konklav karena batas usianya adalah 80. Di atas 80 tidak punya hak pilih dan hak memilih. Tidak ikut. Lalu, siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah kardinal yang paling senior dari Dewan Kardinal itu. Dan kebetulan kemarin itu adalah Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan. Tetapi kita ingat bahwa ketika seorang paus wafat, semua jabatan-jabatan itu gugur, dilepas. Maka kardinal yang menjabat menjabat itu tidak lagi menjabat. Karena ketika seorang paus meninggal, fungsi segala katakanlah pemerintahan Vatikan itu madeg. Fungsinya madeg. Maka semua orang meletakkan jabatannya kecuali 3, yaitu Carmelengo yang ini mengurusi tetek bengek
administrasi, proses apa namanya pemilihan paus, dan ini Carmelengo juga soal menggaji karyawan. Lalu yang kedua adalah kardinal mengurusi penitentiary, itu soal pelayanan sakramen. Ingat, sebelum para kardinal ini masuk konklav dan disumpah, kan tanggal 7 mereka mulai, tanggal 5 itu semua yang terlibat di dalam proses itu disumpah, sumpah kerahasiaan, merahasiakan segala apa yang didengar, apa yang dilihat. Dan salah satu yang disumpah itu romo-romo. Dan romo-romo tugasnya apa? Romo-romo ini tugasnya mendengarkan pengakuan para kardinal yang ikut konklav. Jadi kardinal yang ikut konklav itu ngaku dosa dulu. Jadi tidak seperti rapat partai. Nah, romo-romo ini, dan ini dikoordinir oleh kardinal penitentiary yang apa namanya? Duh, saya lupa namanya yang menjabat. Kardinal de Donatis. Lalu yang ketiga adalah Vicen, Keuskupan Roma, dan kita harus maklum, Vicen Keuskupan Roma itu adalah kardinal. Mengapa Vicen tidak melepaskan jabatan supaya pelayanan pastoral di Keuskupan Roma tetap jalan? Ingat bahwa Paus itu sekaligus adalah uskup Roma. Nah, Vicen sekarang ini dijabat oleh Kardinal Baldinezera Riena. Dan ini hanya 3 itu yang masih memegang jabatannya, yang lain meletakkan jabatannya. Tetapi Dewan Kardinal tetap berjalan, tapi Dewan Kardinal tidak mengurusi hal yang tetek bengek, yang praktis, hanya memimpin pertemuan, memimpin rapat, juga pertemuan kongregasi jenderal para kardinal yang berlangsung kurang lebih 2 minggu setelah Paus dimakamkan hingga sebelum konklav. Demikian, Amel. Berarti setelah kepilih Pope baru, 3 orang itu juga jabatannya dilepas dong, mau ganti lagi. Ya, itu Tergantung Pope-nya. tergantung popnya. Apakah tetap mengangkat atau mengganti? Ya, siapa tahu nanti Amel diminta ke Roma untuk memegang jabatannya, masak di mana itu. Amel kan suka masak. Hahaha. Oke, thank you, Siap-siap, Mo. Mel. Ya, oke. Ya, Terima kasih, Amel. Romo, kalau tadi yang dilepas itu apakah jabatan Kardinal Indonesia juga artinya lepas gitu, Romo? ya Begitu? tidak. Karena Bukan dia ya? bukan pejabat Vatikan. Oh, yang pejabat Vatikan ya, Ya, oke. Nah, kalau uskup dilepas bubar semua nanti. makanya ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, saya undang teman-teman yang dari. Saya mau tanya. Oh, Bu Margo, silakan. Nah, ini yang Oh, sudah melencer kemana-mana. Semalam saya sampai nggak tidur mau nungguin itu kan Romo langsung nulis segala Sorry Omar, tangannya jangan di depan mulut, nggak jelas. ya. Ya, ya. Eh, itu paus yang terpilih dari Amerika itu kan masih baru pertama kali ya Romo selama selama jabatan paus selama ini Romo. Ya. Dari Amerika tuh masih pertama kali ini ya Romo. Ya. Itu saja yang saya tanyakan Romo. Semoga Iya. dengan pausnya ini si Trumpnya jadi berubah. Iya, bukankah Fransiskus itu juga paus pertama dari Amerika Latin? Hmm. Jadi sama. Memang di dalam gosip ya, Kardinal Prevost itu dulu dianggap oke, baik, tetapi tampaknya tidak kandidat kuat. Kenapa? Masalah asal-usul Amerika. Jadi secara umum itu orang tidak suka dengan Amerika, dengan Trump ini. Jadi, aduh, tapi dia orang Amerika sih, dia baik, dia tapi orang Amerika sih, dan sebagainya. Tetapi orang lalu menganggap, kalau kita melihat ya, ini spekulasi saya tidak ikut gitu. Spekulasi mengapa pemilihannya berjalan cepat? Tampaknya memang ingin meneruskan arah Paus ini, apa namanya, Fransiskus, tapi dengan style yang lebih lembut, yang lebih tenang. Karena Fransiskus itu sering ngomongnya ceplas-ceplos begini-begini dan membuat orang terkaget-kaget. Karena terlalu berani.
Nah, ini cari orang lebih stylenya lebih tenang, lebih dan eh, karena kalau Paus itu mengkritik tentang Barat, mengkritik tentang cara hidup orang Barat, eh, apa namanya kapitalisme, mengkritik Amerika, so dikatakan iya sih dia orang Amerika Latin, dia kan nggak tahu tentang cara dia kulturnya berbeda. Nah, sekarang kita dikasih orang Amerika loh, Iya ya, dan Mo dia ya. dan dia ini dia ini cukup mengkritik Trump. Mengatakan ini kan orang Amerika. Paus dulu mengkritik, Paus Fransiskus mengkritik Amerika. Bagaimana kamu begini, kami begini, mengatakan dia tuh nggak ngerti Amerika, nggak ngerti perasaan dan pikiran orang Amerika. Sekarang dikasihlah orang Amerika. Loh, rasain loh. Sehingga yang dikatakan Paus itu bukan pertama-tama karena dia orang Amerika Latin. Katakanlah misalnya, katakanlah eh, orang Udik, katakanlah dari 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 Kediri ngomong, orang Kediri, orang Udik loh, ngomong apa lo ngajarin orang Jakarta. Orang Kediri, saya tahu TK-mu di mana dan sebagainya ngerti. Nah, itu kan lalu tidak menghargai. Tapi sekarang dikasih orang Amerika. Memang kelahiran Amerika dan dia punya pengalaman internasional menjadi misionaris di Peru dan menjadi pemimpin tarekat sehingga dia bisa pernah berkeliling ke seluruh dunia bahkan pernah juga ke Sorong dan dia tahu permasalahan-permasalahannya. Sehingga mau dikatakan saya pikir-pikir kardinal itu mikirnya bijaksana ya. Tidak memilih calon dari Afrika atau dari Asia dulu kan diisukan Tagle itu ini dan itu mengatakan sekarang persoalannya kita itu sedang kita menghadapi superpower yang sok jagoan, menghadapi kekuatan Barat yang tidak peduli dan tidak memperhatikan kepentingan negara-negara miskin dan sebagainya. Nah, kita diberi ya diberi paus yang orang Amerika, tapi dia tahu realitas dan kenyataan hidup di negara selatan, negara miskin, negara berkembang. Itu dan saya merasa adalah memang Roh Kudus itu hebat kok. Iya, betul ya Romo. Pengkudus Tuhan luar biasa ya. Tapi kalau Mel Dengan deg-degannya transgender ya, Mo? apanya? Transgender. Oh, ini kalau paus ini Soalnya di tidak Amerika tuh benar-benar gila kelihatan banget, Mo. Transgender itu di Mm-mm. depan umum tuh udah parah banget transgender. Ya, ya. Eh, sejauh saya tahu paus yang sekarang pendekatannya tidak terkait dengan LGBT, tidak seberani, tidak seprogresif Fransiskus. Tampaknya memang sedikit calm down, tenang dulu, tenang dulu. Jangan terlalu karena apa namanya Pengkudus disebut bekerja. apa namanya eh, pertentangan class of civilization. Maka kita tidak mau bertengkar tentang itu. Kita lebih mau tenang saja. Eh, kesan saya kita akan berjalan lebih lambat pembaruannya ke lebar. Paus Fransiskus terlalu cepat sehingga orang termehek-mehek, orang terkaget-kaget. Begitulah. Terima kasih Romo. Ya, moga Marco nanti cepat sembuh langsung nanti lari ke Roma. Tadi sudah datang pertemuan Romo dengan Romo Pram. Sudah Ya, dapat undangan nih ya kelihatannya Bu Marco. Oke, silakan Ayo siapa Win, lagi ini, yang mau bertanya ini ya. ayo silakan ini. Ini ada Pak Hari. Apakah Pak Hari ini istrinya Bu Marco? kok istri toh? Suaminya. Loh, masa ada Pak? Bukan. Pak Hari saya sudah anu kok mendengkur, Oh, sudah Wah, diukur. Wah, oke ya, oke. Ini sudah ada Pak mendengkur. Hari juga yang datang, ada Bu Bernadette, ada Bu Anita, ada Bu Erlin, Mike, Ratna, Ya ada sebabnya semua pada pengen ini dengerin cerita Deta, Romo ada Pak Kris. Petrus, ada Pak Tarsis. Ini lama sudah tidak dengar suara Pak Tarsis ini. Monggo, Halo Pak Tarsis, Tarsis. ini silakan Pak Tarsis. Ya, Mumpung ini Romo Kris. Cibubur, Cibubur. Ayo, Cibubur Ya, ini. kita Oke. ditanya apa saja ini. Luar biasa Pak Sedang di Tarsis. Makassar, Win.
Oh, Pak Tarsis. Pak Tarsis Ya, sekarang di Makassar. Waduh, ya meninggalkan di KONI Makassar ya. ya. Ya, Ya, silakan Pak Tarsis. ya saya hanya Itu mau bicara itu, mengikuti dari bukannya jaringannya. sosmed soal terpilihnya paus, dan itu pun juga sudah terlambat karena selama ini kan saya sakit, jadi tidak begitu aktif. Selama 2 minggu ini, waduh, flu berat. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya harus selesaikan di Makassar, saya harus terpaksa ke sini. Dan saya turut menyatakan suatu rasa syukur bahwa begitu cepat paus kita ini terpilih, dan sepertinya pilihan itu adalah pilihan daripada Yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada kekurangan yang ada pada paus yang baru ini. Ya, karena itu Roh Kudus bekerja di sana. Kita yakin dan percaya. Jadi mari kita lihat, dan kita sebagai umat Katolik ya tetap patuh kepada paus, ya, dan kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Katolik, yaitu 100% Indonesia, 100% Katolik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarsis. Semoga cepat sembuh ya. Terima Ya, kasih. biasanya kalau hari keempat belum terpilih, lalu semua kardinal suruh break 1 hari, suruh berdoa, Ya, ya. suruh berdoa. Biasanya hari kedua, ini gosip ya. Ketika Yohanes Paus kedua, itu sampai hari kedua belum terpilih. Lalu daripada deadlock, lalu dicarilah calon alternatif. Lalu muncullah Karol Wojtyla itu. Jadi ada ini, kalau kita dialog kuat sama kuat, ini nggak akan selesai. Maka carilah calon alternatif, dan Roh Kudus bekerja. Tidak tersangka bahwa seorang kardinal dari Polandia artinya terpilih. Karena orang melihat bahwa kalau begini terus mandek, maka kalau misalnya hari ketiga belum terpilih, hari keempatnya, maka lu berhenti. Selama 1 hari full, para kardinal dikurung untuk berdoa. Dan mungkin ada puasanya juga. Hanya kalau saya suruh ikut itu pakai puasa, saya bisa mati kelaparan itu. Ya aja Pak Romo ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Tarsis. Tetapi saya seseneng loh, pausnya sekarang itu kecil loh. Oh, Jadi berarti saya sedikit bangga sama sebagai sama se- sesama orang kecil. sesama ya Romo ya. Tapi Oke. ada miripnya seperti Paus John Paul II ya, Mo. Ada mirip. Ya, Oke. tetapi John Paul kan lebih gagah. Hmm. Oke, ini Mo- ada Mo- siapa lagi yang mau tanya? Esther, monggo kalau mau tanya Esther. Esther ini dulu orang PM Kri ini. Oh, ini ada Bernadette. Bernadette, langsung aja dibuka suaranya supaya kita langsung dengar ya. Romo Kris Sugeng Dalu, Ya, kita bertemu di Kiri Sonta, Romo. wah, Iya, ini, saya bimbingan Romo waktu waduh, Desember lalu. mohon maaf, ada namanya. BI Bernadette. Romo. Oh, ya, Romo, tadi Romo menyebutkan, mohon maaf ini signal sedang buruk, jadi daripada saya tiba-tiba ya. Romo tadi Romo menyebutkan bahwa Bapak Kardinal Suharyo tidak hadir dalam pertemuan sebelum pemilihan. Apakah Romo Kris tahu penyebabnya dan apa konsekuensi bila seorang kardinal tidak hadir dalam pertemuan itu? Matur nuwun, Romo. Alasannya karena sibuk, itu yang saya dengar. Tetapi konsekuensinya tidak ada. Sebenarnya begini, sebenarnya semua kardinal, baik yang di bawah 80 atau di atas 80, itu diharapkan hadir. Tetapi tentu misalnya Kardinal Darmo tidak mungkin hadir, karena jaraknya jauh. Dan biasanya kardinal-kardinal yang sudah lansia itu yang dari Eropa itu yang hadir. Nah, mengapa?
mereka hadir, sebenarnya di sini letak diskusi, pembicaraan. Orang membicarakan bahkan juga untuk mengkritik, untuk mengevaluasi tentang kepemimpinan Paus Fransiskus. Fair, kita semua fair. Lalu apa yang diharapkan? Dari situ Ramadan diharapkan apa? Maka dari situ kemudian muncul gambaran paus yang dikehendaki macam Emparto. Yang sejauh saya membaca, paus yang dikehendaki adalah paus yang punya kedekatan dengan umat, yang sederhana, rendah hati, yang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu menampilkan diri, dan itulah yang mau dikehendaki. Nah, tetapi tentu ini tidak ada apa namanya, mohon maaf, kardinal itu kan dianggap orang sudah matang, sudah dianggap mampu untuk membuat penegasan diskresi, maka silahkan diputuskan berdasarkan suara hati. Ingat, 12 tahun yang lalu Kardinal Darmo menulis surat ketidaksanggupannya untuk ikut konklav karena alasan kesehatan. Masalahnya pada waktu itu mata. Rodernya kalau berjalan harus dituntun. Padahal selama proses itu tidak boleh ada orang luar yang masuk, yang istilahnya nuntun. Maka beliau memutuskan terlalu berat, terlalu sulit dalam kondisi seperti itu. Secara fisik itu bisa bergerak, tapi mata itu tidak. Akan ngomong waktu itu matanya memang mohon maaf cukup parah ya. Tidak bisa melihat, hanya bisa melihat dekat, itu pun bayang-bayang. Lalu memutuskan menulis surat bahwa tidak bisa hadir. Dan alasan itu sah. Ini ada 2 kardinal juga menyatakan tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Tetapi yang menarik, diumumkan ada 2 kardinal tidak hadir karena alasan kesehatan dan tidak disebut siapa namanya. Ini menarik. Tetap tetap 2 kardinal menyatakan tidak bisa hadir karena alasan kesehatan dan tidak menyebut nama. Tentu di media orang pasti ini karena orang bisa tahu siapa yang tidak datang. Maka apa alasannya itu? Sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah bertanya kepada Kardinal Haryo alasan kesibukan, alasan di sana 2 minggu biayanya mahal dan ini dan itu, tetapi tidak ada sanksi. Nah, kalau untuk pertemuan kardinal tidak ada sanksi, tapi kalau konklav menyatakan diri tidak datang, itu harus ada alasan, dan alasannya kalau dianggap sah, wajar, itu diterima. Tetapi kalau ada alasannya, saya belum tahu, belum pernah, sejauh saya tahu, belum pernah ada yang memutuskan tidak datang karena alasan yang tidak jelas. Itu sejauh saya belum ada. Tetapi kemarin ada satu kardinal berdasarkan keputusan Paus Fransiskus dinyatakan tidak boleh ikut konklav karena sedang di dalam proses pengadilan, karena dia terlibat di dalam proses pengadilan tentang korupsi apa namanya, pengelolaan keuangan saham bisnis properti di London yang tidak beres menyebabkan kerugian, sehingga kardinal itu diminta oleh Paus Yohanes Fransiskus supaya tidak ikut memilih karena alasan daripada menimbulkan masalah yang tidak perlu, perdebatan yang tidak ada gunanya. Dan kardinal itu dengan rendah hati, walaupun kardinal itu mengatakan saya tidak bersalah dalam persoalan apa namanya, saham properti itu, dia mengatakan tidak bersalah, tetapi keputusan pengadilan belum belum selesai, proses pengadilan belum selesai, tapi dia sangat mengatakan saya menghargai permohonan atau permintaan dari Paus Fransiskus almarhum. Demikian, Benny. Ya, begitu ya, Bu Bernadette. Matur nuwun Romo. Ya, terima kasih. Ini tadi ada angkat tangan dari Amel. Kenapa? Silahkan, Mel. Amel mau nanya ini lagi, Mau yang milih The Papa Billy ini yang ada foto-foto ini tuh siapa sih, Mo? Nah, itu media itu. Maksudnya media? Media dan pengamat, orang luar. Oh, jadi maksudnya kalau milih itu mereka benar-benar milih gambling semuanya aja gitu ya, Mo, ya nggak ada Iya, calon-calon ya? tidak. Nah, Bebas. terus
Nah, tapi kan Oh, para pengamat media itu kan berspekulasi. oh berarti bukan dari Vatikannya dong ya Mo ya, itu Enggak. cuma dari Di media. Vatikan hanya diberi buku daftar nama kardinal, tidak daftar nama, tapi daftar apa namanya Kalau kardinal CV-nya. yang bisa masuk. Nah, Mm. CV-nya dia punya bagaimana reputasinya, bagaimana itu. Dan katanya bukunya tebel itu. Nah, Oh, tapi yang beredar nama-nama favorit itu itu dibuat orang luar. Sampai nih, nah itu nakalnya orang. Ada 12. Dan dari 12 itu tidak ada nama Kardinal Haryo. Oleh orang Jakarta, satu kardinal iya foto betul, report ditempelkan foto Kardinal Haryo. iya Ini betul. kan rekayasa. Tetapi yang lebih lebih menyakitkan lagi, ini di bursa judi taruhan itu sudah ada itu. Ya Iya benar benar ampun. benar Mo, benar Mo. Sampai Itu ya, dikatakan ada sampai apa Iya, saya yang mendapat kiriman Kardinal Prevost itu hanya 1% loh yang apa namanya memilih? memilih dia di bursa judi loh. Hmm. katanya Ada ada itu. yang hari kepilihnya aja berapa hari juga jadiin Ya, judi, ada Mo. pemilihannya berapa hari yang yang namanya orang judi loh. Ada Begitulah. Semua aja ya. dijudin. Rasain Mo, loh, 1%. Mo, Jadi banyak yang Berarti kalah. Romo Romo Haryo itu nggak masuk bursa, betul? Berarti ada yang Iya. bikin lagi. Nah, itu kan berarti siapa saja sebenarnya Romo boleh. Romo Romo Haryo harusnya masuk Kardinal Haryo harusnya masuk bursa ya Mo. Berarti kalau gitu dong. Ya semua Hmm. semua kardinal Iya. masuk. Terus, Bahkan ya teoritis ya. Bahkan hmm, teoritis semua itu boleh dipilih. Berhak. Iya. Asal terus, misalnya ini omong kosong. hmm, Misalnya Kardinal Montas, saya memilih Chris Purwono sebagai paus. Boleh, Masa boleh, pastor boleh, Romo? boleh. Kan harus kardinal. Enggak, tidak. Dalam hukum kanonik tidak harus kardinal. gitu. Tidak, Nah, 133 yang di kamar tidak. itu, Romo. Itu tidak. Itu hanya yang boleh memilih. Yang dipilih siapa saja, bahkan semua yang sudah ditabiskan boleh dipilih. Teoritis ya, teoritis. Tetapi Ya. biasanya Oh, imam, gitu. Yang karena dipilih dalam biasanya sejarah pernah kardinal ya Romo ya. seorang dipilih sebagai paus sekaligus ditabiskan uskup. Oh ya. Ada dalam Oh, sejarah. Misalnya kemarin ya, misalnya kemarin yang dipilih Kardinal Timothy Radcliffe, orang Inggris. Dia imam dan bukan uskup. Seandainya dipilih, dia ditabiskan uskup dulu. Ini tuh gitu. itu hukum. Karena hukum-hukum gereja itu membuka kemungkinan bahwa semua orang boleh. Orang sudah ditabiskan boleh. Nah, nah, Soal terus kepilih dari konklav itu ya Romo. Iya, Nah, terus Ya. mau yang mau Kis bilang tadi kalau misalnya udah 2 hari terus debatnya tinggi gitu ya calonnya terus akhirnya memunculkan calon baru berarti itu siapa yang gituin? Si ya, ketua konklav ya berarti ya. enggak. Mereka sendiri sambil omong ya, omong. Ini kok gini terus kita nggak akan selesai ini. Oh. Nah, bagaimana Pak? Tentu awal itu tidak boleh menyebut nama, hanya kriteria. Nah, dari nggak menyebut kriteria orang bisa menebak, oh tampaknya kriteria gini-gini itu orangnya. Oh, kriteria gitu orangnya. Nah, mulai kan tentu pemungutan suara pertama itu masih suaranya acak ya. Nah, kedua, ketiga itu baru muncul. Nah, kalau ini pemilihan cepat karena voting keempat, itu berarti ketika dia pemilihan kedua dan tiga sudah mulai muncul, sudah agak kuat ini. Dan ketika kuat, sudah. Nah, itu. Tetapi tentu, nah sekarang makin zaman dulu itu mungkin yang dipilih adalah yang tidak ikut konklav mungkin. Karena pemilihannya hanya orang-orang Roma saja. Nah sekarang semakin tidak mungkin. Karena sekarang kardinalnya 133 kardinal dan berasal dari 71 negara. Mungkin kalau saya mengatakan dulu orang itu Kardinal Haryo calon kuat, saya mengatakan sorry ya, dengan segala hormat saya kepada Kardinal Haryo. Kardinal Haryo itu dikenal di mana sih? Di antara kardinal lain mungkin dia tidak dikenal. Hanya dikenal di KAJ ya jelas dikenal. Maka kan itu agak bagi saya agak berlebihan. Komsos KAJ, Humas KAJ menekan Kardinal Haryo, bahkan dia menyebut akan memakai nama Fransiskus kedua. Itu nggak mutu itu.
nggak mutu. Sebenarnya tidak boleh saya mencalonkan, saya mencalonkan ini kalau itu urusannya, tapi saya tidak boleh untuk menyebut nama. Menyebutnya adalah kriteria. Nah, ketika terjadi deadlock, barulah kemudian orang mencari alternatif. Kalau begini terus kacau ini. Bahkan dulu pernah terjadi konklav itu nggak selesai-selesai, terus itu diserbu oleh rakyat Roma. Diancam semua kardinal. Kalau seminggu lagi kamu tidak milih, kamu tidak saya kasih makan. Dan betul, tidak dikasih makan, tidak dikirimi makanan. Artinya mereka harus rendah hati. Ternyata masalah perut itu masalah penting. Emang Nah, makanannya dari rakyat mau? hmm? Makanannya dari rakyat gitu Dulu, maksudnya? zaman dulu, zaman dulu. Oh, oke. Zaman dulu seperti kalau romo-romo di banyak paroki di Jawa Tengah kan masih ada caos dahar itu ya. Ya, oke. Ya. Kalau kalau romonya khotbahnya ngawur, romonya nggak saya kirimin makanan. Waduh, ancaman yang berat itu mau kalau nggak sama makan ya. Oke, makasih Amel. Ini Pak Fran, silakan Pak Fran. Ya, Romo, Ya, malam. Romo, saya malam. baru masuk. Jadi, Ya. saya ingin tanyakan, apakah bisa masuk dalam konferensi tersebut, apakah bisa masuk unsur politis? Soalnya spekulasi di luar, katanya terpilihnya uskup dari US itu untuk meledam Donald Trump. Ada spekulasi politik begitu, Romo. Bagaimana pendapat Romo? Eh, Begini, sebenarnya demikian. Ketika sebelum konklaf pertemuan para kardinal, itu sudah mulai muncul kelompok-kelompok dari Amerika, kelompok konservatif Amerika yang membuat daftar kardinal-kardinal yang sebaiknya tidak dipilih. Nah, Prevost itu termasuk yang tidak dipilih. Karena apa? Karena Prevost itu bukan mengatakan anti, tapi cukup kritis dengan Trump. Nah, ini kelompok konservatif Amerika ini kuat kaya karena backingnya orang-orang kaya di Amerika. Bahkan jauh ketika masih masa Paus Fransiskus masih sehat, mereka sudah ngirim terus berita-berita. Karena saya tahu saya satu rumah dengan Kardinal Darmo. Dan Kardinal mesti menunjukkan, ini dapat kiriman berita, terutama dari New York, dari Amerika. Ini Kardinal ini gini, gini, gini. Sebenarnya mereka masif serangannya untuk apa? Untuk memaksakan sebuah agenda tersendiri. Nah, lobbynya kuat dan diisukan. Nah, di balik itu ada kardinal yang mendukung dan mensupport mereka, memberi bahan. Bahkan mereka itu sampai menyewa mantan agen FBI untuk menyelidiki para kardinal, track record kardinal satu persatu. Bayangkan ini, dan itu bukan murah. Maka, tetapi Prevost ini tidak termasuk yang didukung. Maka orang mengatakan dengan terpilihnya kardinal dari Amerika ini, maka ini mengecewakan kelompok konservatif Amerika yang pro Donald Trump. Aduh, yang kepilih kayak gitu. Tetapi, mengapa dia terpilih? Karena dia punya pengalaman internasional sebagai pemimpin tarekat, pemimpin umum, kayak jenderalnya, pemimpin umum, pemimpin tertinggi tarekat. Punya pengalaman internasional dan kemampuan bahasa. Dia menguasai bahasa Inggris, Prancis, Itali, Spanyol tentu. Dan dalam hal membaca, dia membaca bahasa Latin dan bahasa Jerman. Mengapa ini perlu? Dengan segala hormat pada Paus Fransiskus kemampuan bahasanya tidak baik. Paus Yohanes Paus II, Benediktus itu seorang poliglot. Maka kecakupan pengalaman internasional, kemampuan memahami persoalan, tetapi juga ketenangan menghadapi. Nah, kebetulan, kebetulan orangnya ini orang Amerika, tetapi dia itu uskup di Peru dan dia mempunyai 2 kewarganegaraan, Amerika dan Peru. Sehingga menarik ketika dia tampil di Logia Santo Petrus,
setelah terpilih, dia omong dalam bahasa Itali dan dalam bahasa Spanyol. Dia tidak omong sama sekali dalam bahasa Inggris. Nah, ini menarik. Menarik. Berarti isu itu Pak Fran berarti. Ya, tapi memang itu Ya. salah satu tentu pertimbangan. Tentu sejauh saya bayangkan ya, tentu persoalan-persoalan itu juga dibicarakan. Bagaimana menghadapi Donald Trump? Donald Trump orangnya gini, tapi tidak hanya Donald Trump, Netanyahu, Putin, Zelensky, itu kan nama-nama itu pasti akan disebut dalam diskusi, karena ini terkait dengan bagaimana gereja terlibat di dalam persoalan perdamaian. Dan kita tahu, kata pertama yang diucapkan oleh Paus Leo ke-13 adalah damai bersamamu. Dan dia ingin tampaknya mendorongkan gereja untuk semakin terlibat dalam upaya perdamaian. Karena kalau tidak, perpecahan dunia ini akan makin terjadi. Demikian. Ya, oke, terima kasih. Ya, oke. Berarti tidak ada unsur politis ya Romo ya. Ya, di dalam diskusi itu Mungkin tentu ada menjadi ya. bahan diskusi ya. Ah, Eh, satu lagi Romo. Ya, Ini ya, Romo, ini kan pautnya kan dari Agustian. Itu kongregasi Justinian. apa Romo ya? OSA Oh, Esa. Di Indonesia ada Romo. Di ada Indonesia. di Papua. Oh, Papua ya ya. Bahkan Ah, ya. Uskup Timika yang baru itu adalah OSA. Uskup Oke Timika yang Romo. baru. Ya, Ya. Terima kasih Romo Kris. Ya. sama-sama. Minati, aku tanya ya, boleh? ya, silahkan. Ya, Ria Romo Kris, Ya. saya mau tanya, menurut saya kan mengikuti CNN, nah di situ ada pendapat pengamat-pengamat itu para rohaniwan pastor ya dari Amerika. Mereka mengatakan bahwa kelihatan sekali dalam konklav kali ini terdapat pertarungan tanda petik ya antara golongan konservatif dengan progresif. Tadi kan Romo juga mengatakan sejak Yohanes Paulus kedua juga sudah seperti itu ya. Nah, apakah menurut Romo Kris, Paus Leo ke-14 ini bisa menjadi penengah di antara kedua kubu tersebut? Karena mereka bilang pendulum kan terlalu ke kiri, Paus Fransiskus, dan ingin ditengahkan gitu, atau di sentris ya, dibawa ke tengah. Kemudian satu lagi, apakah Paus Leo ke-14 itu dikader Paus Fransiskus? Karena kan dari Peru 20 tahun kemudian menjabat ya jadi pejabat di Vatikan dan mempunyai pengalaman internasional itu kan, apakah itu memang diharapkan oleh Paus Fransiskus, Paus Leo XIV ini? Itu saja, terima kasih. Ya, yang kedua dulu. Seorang paus tidak boleh menyiapkan penggantinya. Ya. Tidak boleh. Bahkan ketika Fransiskus terpilih, Benediktus juga tidak menyangka bahwa orang ini terpilih. Tentu Fransiskus tidak bisa kita tanya pendapatnya. Dia menyangka atau tidak orang ini terpilih. Karena sudah meninggal orang ini. Tetapi tidak boleh menyiapkan calonnya. Tetapi pengamat, ini sekali lagi pengamat, saya membaca pengamatnya. Tampaknya dipilih karena begini. Dulu yang dianggap sebagai calon kuat adalah Kardinal Parolin. Tapi Parolin dianggap kurang karisma. Karismanya kurang. Nah, ketika dia khotbah hari kedua setelah Paus dimakamkan, dan wah ini baik. Tapi orang pinter, tapi karisma itu kurang. Dan menunjukkan karisma itu penting sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya sekedar pinter, tapi karisma. Karisma tampak dari pembawaannya, dari cara bicaranya, dan charming gaya bicaranya juga. Itu kelihatan karismanya. Nah, memang ketika dia ditarik ke Vatikan menjadi prefek kongregasi para uskup untuk memilih para uskup, kalau tidak keliru tahun awal 2023, memang Paus itu memberi catatan demikian. Karena ini posisi ini penting untuk memilih calon-calon uskup. Maka dia mengatakan Romo tahun 2023
Paus Leo ke-14 ini baru diangkat kardinal ya. Berarti Ya, sebelumnya atau akhir. setelahnya? Setelah Januari, dia diangkat kardinal September, tapi Januari dia ditarik ke Roma. Oh, oke. Ya. Nah, Kasih. dia ditarik ke Roma karena apa? Ini soal penting, menseleksi calon-calon uskup. Kita bisa melihat, Paus mengatakan, untuk mencari uskup carilah pastor. Dan kita lihat hasilnya, uskup Surabaya, pastor. Jadi tidak mencari dosen, uskup itu, carilah pastor. Nah, hasilnya itu. Nah, itu hasil dari produknya Kardinal Prevost ini. Maka dan dia punya pengalaman internasional mengenal persoalan-persoalan dunia. Sebelumnya Prefek Kongregasi para Uskup ini, Kardinal Ouellet dari Kanada, dia terlalu lama jadi pejabat di Roma. Sehingga dia kadang-kadang tidak mengerti persoalan-persoalan dunia ini. Maka, dan dia adalah dengan segala hormat adalah pemimpin tarekat religius, sehingga dia punya pengalaman. Dengan segala hormat saya pada Romo-Romo Diosis, Romo Diosis itu kan seringkali kelemahannya pengalaman internasionalnya kan kurang. Pemahamannya akan keluasan dunia kurang. Karena apa? Karena seandainya saya menjadi Romo Projo Semarang, yang saya perhatikan Keuskupan Semarang saja. Tapi dengan saya menjadi Yesuit, saya kan tahu berita di sana, tahu di sini, bisa dolan sana, dolan sini, ngelencer sana, ngelencer sini. Kalau ngelencer sana, ngelencer sini, waktunya mepet, nanti tinggal telepon Margo untuk mengantarkan pembalap kelas Wahid ini, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini jadi dia punya tahu situasi, tahu punya pengalaman, dan yang menarik adalah di dalam dikasteri, kayak departemen untuk memilih uskup ini, Paus Fransiskus memasukkan suster dan perempuan awam. Karena cara berpikirnya berbeda daripada laki-laki, apalagi berjubah itu. Itu yang bisa jawab. Jadi dia memang tidak disiapkan, bukan di kader. Kalau orang dulu mengatakan siapa yang di kader, kan Tagle yang disebut-sebut media itu. Tagle itu calon kuatnya. Karena Tagle itu adalah orang ketiga di Vatikan setelah Parolin dan Tagle. Tetapi toh akhirnya Tagle toh tidak terpilih. Jadi tidak boleh seseorang itu menyiapkan mengkader, apalagi cawe-cawe gitu ya. Kalau di Indonesia kan cawe-cawe itu. Nah, sorry, pertanyaan pertama apa, Rosa? Saya lupa. Apakah Romo Kris melihat Paus Leo ke-14 ini bisa menjadi penengah di antara kedua kubu tersebut? Oh, Padahal kan itu. sebenarnya Paus Leo ke-14 segaris dengan Paus Fransiskus kan sebenarnya ya. Ya, Nah, kalau dikatakan ada pertarungan keras progresif dan konservatif, saya kok tidak terlalu yakin. Kenapa? Pemilihannya cepat ya, hari kedua terpilih. itu pengamat CNN yang mengatakan Ya, para rohaniwan itu para iya, pastor memang. Tapi kan Amerika. begini, itu yang paling tidak disukai oleh Paus Fransiskus adalah senantiasa membicarakan menilai dari sudut pandang ideologis. Jadi kan mengatakan class of civilization, mengatakan tidak. Soalnya kalau apa namanya ada pertarungan, itu berarti pemilihannya lama, Iya. paling tidak 3 hari. Seperti ketika pengalaman Paus Yohanes Paus kedua, itu ada pertarungan antara 2 kardinal Itali, kuat sama kuat. Lalu dicarilah calon alternatif, yaitu Karol Wojtyla. Tapi ini kalau pemungutan suara keempat, itu sama seperti Benediktus ketika terpilih pemungutan suara keempat. Itu berarti, ya pemungutan suara pertama kita bisa mengabaikan karena pasti itu suaranya masih acak. Lalu kan pemungutan suara pertama kan mampu hanya dapat satu suara, habis itu pemungutan suara kedua suara itu hilang. Tapi kan mulai muncul. Nah, mulai muncul ketiga itu perkiraan saya, Kardinal Prevost itu sudah paling tinggi, tapi belum mencapai 2/3. Barulah kemudian pemungutan suara keempat, deal, selesai. Nah, berarti sebenarnya tidak ada mengapa. Dulu ada kardinal mengatakan konklav ini berjalan cepat karena sudah jelas orientasi arahnya kemana dan apa.
Itu pertama. Yang kedua, harus kita tahu bahwa dari 133 kardinal ini ada 108 kardinal dipilih oleh Fransiskus, 22 kardinal dipilih oleh Benediktus, dan 5 kardinal dipilih oleh Yohanes Paus kedua. Sehingga kurang lebih goalnya itu gampang, jadi tidak ada pertentangan. Dan sebenarnya sejauh saya tahu, yang cukup memberi catatan kritis kepada Paus Fransiskus adalah kardinal-kardinal sepuh yang tidak punya hak suara, termasuk kardinal dari Hong Kong. Ini sejak dulu memang mengkritik Paus Fransiskus. Tapi dia umurnya sudah 90 tahun. Maka orang mengatakan, biarlah dia omong toh nanti tidak punya suara kok. Demikian. Di luar memang suasananya seakan-akan pertarungan. Ya, ya, Terima kasih. ya, makasih Romo. Romo, apakah ini tercepat ya? Waktu itu katanya yang paling cepat itu pemilihan Yohanes Paulus pertama 33 jam. Nah, Oh, enggak. terus Yohanes ini Paulus pertama itu tidak itu juga sebentar. Itu tidak juga tercepat karena waktu itu memang agak cepat, tetapi kan sebentar. Itu katanya kalau 33 jam. Kalau ini kan lebih cepat lagi berarti enggak, ya. bukan 33 jam. Itu tidak pernah pemilihan itu berlangsung satu putaran. Ya, oke. Ya, terima kasih Romo. Berarti konklav itu waktu pertama sudah di disebutkan ya Romo, yang Oh, ya. jadi dipilih itu si A berapa, si B berapa gitu ya, Bu. Ya, Sehingga nanti semakin ini orang sudah tahu ke mana mendukung siapa yang suara terbanyak begitu ya kira-kira Romo ya. iya, tetapi orang tidak tahu siapa memilih siapa. Iya, Ya, nggak ya, tahu. yang milih Iya, siapa nggak tahu ya. Oke. tidak tahu. Hanya tahu dan nanti habis itu kertas suara dibakar, ya Ya. dibakar udah dicerobong itu. Oke. Kayak Kalau di filmnya warna itu ya Romo ya. warna Iya, Win, putih sama nonton warna, Win. ya, Nonton ya, Konklav Win. belum. Saya Punya belum nonton bayangan. konklav jadi ya nggak tahu Oh, ya. saya udah Oke. 2 kali nontonnya soalnya. Aduh, Tuh. wah, Wah, cembur oke. sampai 2 kali orang ngejak-ngejak. Ya, Nanti oke. ketiga kali sama Romo Kes lagi yo, ketiga ya. Waduh, ya oke, Ketiga. ini Ratna suaranya keluar ini ya yang nonton konklav. Tapi Mm-mm. kita juga sudah disuguhi ya konklav yang sudah berakhir. Yang tenanan. Aku Akhirnya tak tanya sudah. ya, Win. Oh, mesti ini mau Romo? tak tutup nih kasihan Romo Buat sebetulnya. takon Ya mesti oke, angel. Oh terakhir ya, enggak, terakhir Romo ya. Kris masih Romo, berapi-api kayak kardinal gitu. dari Filipina kok nggak ada suaranya Romo. Ya, tenang aja. Filipin. Takli. Ragle. Ya, kita tidak tahu. Ragle. Kita tidak tahu siapa dapat suara berapa. Romo Kris. Ya, Romo kan konklav itu kan katanya tadi kan tertutup terapa, tapi nyatanya setelah beberapa lama itu kan tetap bocor-bocor gitu kan ngerti. Oh, yang konklav ini gini-gini, yang tahun yang ini gini-gini kayak gitu. Kan ya tetap ada bocor-bocor toh Romo pada akhirnya apakah mungkin ya kardinalnya mulai pikun-pikun terus ngomong-ngomong kayak apa piye gitu. Tapi kan tetap bocor ya Romo, saya pikir. yang boleh membocorkan adalah paus. Berarti Paus tadi boleh. yang Romo bilang itu, yang Hah? pada tahun keberapa tadi pemilihan apa? Yang 2 tadi kenceng tadi itu, Ya. kemudian itu tuh kan tadi kan berarti itu Paus yang bilang. Iya, jadi paus menceritakan, tapi tidak menceritakan nama, tapi proses. Oh, kemudian orang menganu sendiri. Oh, ini yang Menganalisa, konklaf ini gitu toh. menganalisa, iya. Nah, itu yang apa namanya, yang terjadi. Sorry, sebentar. Eh, Yohanes Paulus pertama itu juga 2 hari, voting keempat untuk menanggapi si Rosa tadi. Iya, Romo, terima kasih. Voting keempat. Yang paling cepat Pius ke-12, voting ketiga. Hari kedua, tapi voting ketiga hari kedua. Karena hari pertama kan hanya 1 voting.
Pius ke-12. Itu tahun 39, tapi waktu itu kardinalnya praktis orang Itali semua. 39, 1939 maksudnya. Iya, Kalau 1939 berarti kan kardinalnya mayoritas orang Itali. Ya, Ini kan kardinal Itali itu hanya berapa sekarang? ya sekarang beragam ya kelihatannya ya. Jadi Ya, kardinalnya kardinal Itali hanya 17. mulai banyak. Dulu kan Ya. ada 30 sekian, 40 sekian. Jadi oke. Oke, Begitu. terima kasih Romo Kris. Ya, Nggak terasa sebetulnya ini sudah jam 9 lewat 10 menit. Terima kasih sudah Lewat dengan dikit nggak apa-apa. Romo yang capek-capek, tapi Iya. kita ya semua Romo apalagi luar yang, biasa. yang Mau membuat capek istirahat itu Romo. pertanyaan terakhir itu Romo loh. Chris bikin buku dan Romo Mau mengenai Ya, konklaf. tanya mau ya, Nah, ini Bu Sinta mau nih mana ya. tanya. ya Ini gongnya, gongnya. enggak Saya mau Kasihan ngekat tapi Bunda takut ini mau ini mau. Paus 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 Leo ke-14 ini sebelum terpilih ini dia posisinya di Roma atau di Peru mau? di Di Roma. Roma. Ya di Di rumah. Roma, 2 dia tahun di kurang Roma. lebih ya hampir 2 tahun ini menjadi perfect kongregasi para uskup yang bertugas memilih para uskup. Kan paus Oh, biasanya jaga jadi di tangan udah di saja. Sudah di Vatikan. udah di Vatikan gitu ya Ya, mau ya? Udah di Kuria. Oke. Ya, itu aja mau. Pengen tahu itu aja. ya. Kelihatannya Bu Sinta mau langsung terbang nih mau. Loh, bukan kok baru darat Masih jet kok. lag. Win. Baru Masih dasar. Kita masih jet delay. lag atau masih di Delay. udara. Gimana Oh, ya, Sinta kok oke, nggak oke. kelihatan wajahnya? Itu Nggak masih kelihatan masih pakai HP lah komanan. susah. Win. Untung masih komanan. Lu Ya, aku oke, oke. denger dari tadi kok. Oh, Begitu turun pesawat langsung tak pasang. Ya, terus oke mau kalau gitu. Ini gongnya ya. Terima eh, kasih Romo Kris. Ya, tentunya kita berharap ya bahwa Paus yang baru bisa melanjutkan Paus Fransiskus sehingga semoga. belas kasih itu masih bisa kita rasakan ya. Apa namanya gaungnya, gemanya, dan kalau kita mengutip lagu dari Ibu Teresa, Kambi My Light ya, bisa menjadi terang ya buat orang-orang yang mungkin berada di dalam saat-saat yang gelap. Kita mau dengarkan lagu Kambi My Light.